Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga dengan remaja. Sebelumnya, kelompok 2 itu terdiri dari saya, Jessica, ada Tri Utami, Putri Oktavianti, Niketut Ari, dan Irwanda. Langsung aja, saya langsung ke pengkajian asuhan keperawatan keluarga dengan remaja. Yang pertama itu ada pengkajian. Pertama, data dasar keluarga, yaitu nama kepala keluarganya Tuan R, usia 38 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan buruh. Lalu ada komposisi keluarganya, yaitu ada Nyonya R, dia perempuan sebagai istri, 30 tahun dan pendidikannya SMP. Anak H laki-laki, anak pertama usianya 14 tahun, dia SMP kelas 2. Anak F perempuan, anak kedua 12 tahun dan sekarang kelas SD kelas 6. Terus ada anak L perempuan, anak ketiga 9 tahun, SD kelas 3. Di sini ada genogramnya sebagai berikut, bisa dilihat, yaitu ada yang paling utama ada anak H sebagai pasien kelolaan. Terus tipe keluarganya keluarga besar, suku bangsa Betawi, agama Islam, status ekonomi keluarga, total pendapatan keluarga per bulan di atas 2 juta. Itu mencukupi untuk sehari-hari. Apakah keluarga mempunyai tabungan? Iya. Apakah ada anggota keluarga yang membantu keuangan keluarga? Iya, ada. Siapa yang mengelola keuangan? Yaitu ayah. Terus aktivitas rekreasi, kebiasaan rekreasi keluarga 1 bulan sekali. Penggunaan waktu senggang yaitu mendengarkan radio dan nonton TV. Tahap tugas perkembangan keluarga saat ini menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga sudah memberikan kesempatan bagi anak H untuk memilih apa yang dilakukan. Anak H mengatakan tanggung jawabnya adalah belajar dan membantu orang tua. Itu pun jarang dilakukan atas kemauan sendiri anak H. Kemudian ada tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, yaitu berkomunikasi secara terbuka dengan anak. Nyonya R mengatakan bahwa anak H adalah anak yang pendiam dan jarang berbicara jika tidak ditanya, terutama saat memasuki usia remaja. Anak H sudah mulai jarang berkumpul dengan keluarga jika berada di rumah. Anak H banyak menghabiskan waktunya di dalam kamarnya. Anak H mengatakan jarang berbicara dengan Tuan R karena menurut anak H bapaknya itu galak, dan kalau menyuruh sesuatu misalkan belajar, Tuan R sering marah-marah sehingga anak H malas untuk menanggapinya. Nyonya R mengatakan sebenarnya Tuan R baik, tetapi memang agak keras untuk mendidik anak-anaknya. Lalu ada riwayat keluarga inti, ada riwayat keluarga sebelumnya juga, ada lingkungan perumahannya, jenis rumah permanen, luas bangunan 70 meter persegi, luas pekarangan 10 meter persegi. Status rumah milik pribadi, atap rumahnya genteng, ventilasi ada. Bila ada berapa luasnya, itu lebih dari 10% lantai. Apakah masuk cahaya ke dalam rumah siang hari? Ya. Pengolahan sampahnya juga ada sumber air, jamban keluarga, karakteristik tetangga dan komunitas bisa dibaca. Mobilitas geografis keluarga. Saat ini keluarga Tuan X sudah tinggal menetap di rumah yang sekarang selama 15 tahun dan tidak berniat untuk pindah. Tuan R sudah tinggal di rumah tersebut sejak Tuan R lahir, karena Tuan R adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya. Lalu ada perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, bisa dibaca juga. Sistem pendukung keluarganya, bila ada masalah dalam keluarga lebih senang menyelesaikan dengan anggota keluarga, kadang juga melibatkan orang tua karena dengan orang tua tinggal bersama dan berdekatan. Struktur keluarga, pola komunikasi keluarganya, Nyonya R mengatakan bahwa komunikasi pada keluarganya menekankan keterbukaan. Bila ada masalah dalam keluarganya, Nyonya R mendiskusikan bersama Tuan R. Terkadang meminta bantuan nasihat dari orang tua. Waktu yang biasanya digunakan untuk komunikasi pada saat santai, yaitu malam hari dan waktu makan bersama dengan anggota keluarga.
Terus struktur kekuatan keluarga, pemegang keputusan di keluarga adalah Tuan R sebagai kepala keluarganya. Struktur peran, Tuan R berperan sebagai keluarga, bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya bisa dibaca. Lalu ada fungsi keluarga, ada fungsi afektifnya. Nyonya R mengatakan bahwa setiap anggota keluarga dalam rumah dapat saling terbuka dalam menyampaikan pendapat, walaupun anak H termasuk anak yang pendiam dan jarang menyampaikan pendapatnya. Fungsi sosialisasinya, hubungan antar anggota keluarga dalam rumah berjalan dengan baik. Stres dan coping keluarga, stresor jangka pendeknya, keluarga Tuan R mencemaskan pergaulan anak H yang memasuki masa remaja. Anak H mulai ditawari untuk mencoba merokok oleh teman-temannya, baik di teman sekolah maupun teman lingkungan rumahnya. Anak H juga sering nongkrong di tidak jelas dengan teman sekolah maupun teman di sekitar rumahnya. Anak H juga mengatakan pernah ikut tawuran dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian ada stresor jangka panjang. Nyonya R mengeluhkan biaya sekolah ketiga anaknya yang semakin mahal. Terlebih lagi tahun ini anak keduanya, yaitu anak F, akan lulus dari SD dan akan memasuki SMP. Strategi coping yang digunakan, Nyonya R mengatakan selalu menyerahkan semua masalah yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap berusaha untuk mengatasi masalah yang ada. Terus ada pemeriksaan fisiknya, bisa dilihat. Ini masih pemeriksaan fisik. Kesimpulan dari pemeriksaan fisik, Tuan R keadaan umum baik, kesadaran kampus mentis, tidak memiliki kelainan pada pemeriksaan. Tuan R tidak mengeluhkan keadaan fisiknya, tidak merokok, aktif, berkegiatan, tidak ada riwayat penyakit keturunan. Nyonya R keadaan umum baik, kesadaran kampus mentis, tidak memiliki kelainan pada pemeriksaan fisik. Tuan R tidak mengeluhkan keadaan fisiknya, aktif berkegiatan, tidak ada riwayat penyakit keturunan. Anak H keadaan umum baik, kesadaran kampus mentis, memiliki postur tubuh seimbang, tidak memiliki keluhan penyakit, tidak ada riwayat pengobatan dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada anak F dan anak F. Ada analisa data, ini bisa dibaca. Dari analisa data itu terdapat masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan performa peran remaja pada keluarga Tuan R, khususnya anak H. Lalu ada data analisa data yang kedua. Lalu didapatkan masalah keperawatannya, risiko penurunan prestasi belajar pada keluarga Tuan R, khususnya anak H. Lalu ada analisa data yang ketiga, ketidakefektifan coping pada keluarga Tuan R. Di sini ada scoringnya atau pembobotan penentuan prioritas masalah, ketidakefektifan performa peran remaja pada keluarga Tuan R, khususnya anak H. Sifat masalahnya aktual, kemungkinan masalah untuk diubah mudah, potensi masalah untuk dicegahnya rendah. Bisa dilihat ya skornya sama pembenarannya. Dan prioritas masalahnya itu ada ketidakefektifan coping pada keluarga Tuan R. Yang kedua, ketidakefektifan performa peran remaja pada keluarga Tuan R, khususnya anak H. Yang ketiga, risiko penurunan prestasi belajar pada keluarga Tuan R, khususnya anak H. Sini ada intervensi untuk diagnosa pertama, bisa dilihat, yaitu ada intervensinya, bisa diskusikan bersama keluarga apa yang diketahui keluarga mengenai pengendalian komunikasi, berikan pujian pada keluarga tentang pemahaman keluarga yang benar, dan masih banyak lagi intervensi yang bisa dilakukan. Dan intervensi yang untuk diagnosa kedua, ketidakefektifan performa peran remaja pada keluarga Bapak R, khususnya anak H. Rencananya diskusikan bersama keluarga apa yang diketahui keluarga mengenai pengertian tumbuh kembang, terus berikan kesempatan pada keluarga untuk bertanya tentang materi yang disampaikan, berikan penjelasan ulang terhadap materi yang belum dimengerti. Dan ada catatan rawat
format perawatnya juga udah ada di sini ya, dan implementasi dan evaluasinya juga bisa dibaca oleh teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum